Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Abdul Rashid, Saya Syarwa, Saya Ahmad Musa Bibi. saya Aisyah Puspitasari. Saya Ahmad Faisal Faturman Putra. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas UTS. William James. William James lahir pada 11 Januari 1842 di New York. William James mendapatkan pendidikan yang cukup baik walaupun ia harus pergi berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya untuk mengikuti sang ayah. Hal ini dilakukan sang ayah dengan maksud agar William James dapat terus berkembang. Semasa kanak-kanak, William James mengenyam pendidikan di sebuah sekolah umum. Ia juga belajar di beberapa guru yang khusus dipanggil oleh ayahnya saat mereka tinggal di Swiss, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. William James kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Harvard, yakni pada tahun 1972. Pada awalnya ia mempelajari ilmu psikologi, namun ia beralih mempelajari tentang ilmu psikologi dan serta ilmu filsafat. William James memulai karyanya pada usia 35 tahun dengan menjadi dosen Universitas Harvard. Tak hanya menjadi dosen, William James juga menjadi salah satu instruktur di bidang fisiologi dan anatomi selama 7 tahun lamanya. Seiring berjalannya waktu, karirnya semakin bersinar. Ia pun akhirnya diangkat menjadi guru besar di bidang ilmu filsafat selama 9 tahun lamanya. Ia juga pernah menjabat sebagai guru besar dalam bidang ilmu psikologi selama 10 tahun. Teori William James. Pertama ada teori perkembangan. Teori pertama yang dikemukakan oleh William James adalah teori perkembangan. Teori ini berbicara tentang pengaruh pengalaman mental untuk bertahan hidup. Teori ini ia kemukakan berdasarkan pengalamannya selama mempelajari tentang psikologi, hewan, serta doktrin tentang teori evolusi biologi. Melalui teori ini, William James ingin menyampaikan pendapatnya bahwa akar dari segala pendidikan adalah kumpulan insting asli dari anak-anak itu sendiri. Ia juga menegaskan agar masyarakat membiarkan anak-anak untuk mengikuti insting mereka masing-masing. Dengan begitu, anak-anak dapat dikenal dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kedua ada teori kesadaran. Teori kedua ini menjelaskan secara lebih lengkap melalui karyanya yang berjudul The Principles of Psychology. Melalui teori ini, William James ingin menyampaikan pandangannya bahwa ilmu psikologi dan ilmu filsafat memiliki kaitan yang erat satu sama lain. Dengan adanya teori ini, William James ingin menyampaikan pendapatnya bahwa kesadaran yang dimiliki oleh seseorang memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap terbentuknya kehidupan religius orang tersebut. Selanjutnya ada William McDougall yang lahir pada 22 Juni 1871 dan meninggal pada 28 November 1938. Ia adalah seorang psikolog dari Inggris yang mengajar di Oxford University sejak tahun 1904 sampai dengan 1920. Setelah dari Oxford, ia diangkat menjadi guru besar di Amerika Serikat. Awalnya ia mengajar di Harvard University, kemudian pada tahun 1927 pindah ke Duke University di Newcastle. Ia menganggap psikologi ini sebagai pengetahuan tentang tingkah laku dan perkembangan manusiawi yang harus ditinjau dari sudut biologi. Pandangannya mengenai tingkah laku naluriah manusia sangat menonjol. Dengan naluri tersebut dimaksudkannya suatu disposisi lahiriah sampai pada pengamatan objek-objek tertentu, pengalaman emosional tertentu, dan pelaksanaan berbagai perbuatan tertentu. Atas dasar itu, ia menyusun suatu sistematika perilaku manusia. Ia juga memperkenalkan psikologi sosial yang dibangun berdasarkan teori Darwin tentang perilaku manusia. Dalam menyatakan teori tersebut, ia menulis The Group Mind pada tahun 1920. Beberapa karya lainnya yang kemudian mendukung pemikiran serta gagasannya adalah Introduction to Social Psychology pada tahun 1908 dan Body and Mind pada tahun 1911. Granville Stanley Hall lahir pada 1 Februari 1844. Ia dibesarkan di sebuah peternakan di Ashfield, Massachusetts. Ayahnya adalah seorang politisi dan ibunya seorang guru. Pendidikan yang memiliki pengaruh awal pada kecintaannya pada belajar. Dia awalnya terdaftar di Wilson Academy pada tahun 1861, tapi kemudian dipindahkan ke Williams College. Setelah lulus pada tahun 1867,
ia menghadiri Union Theological Seminary. Studi dan karya awalnya berpusat pada teologi. Namun, seperti banyak siswa pada periode ini, ia terinspirasi untuk beralih ke psikologi oleh prinsip psikologi fisiologis karya Wilhelm Wundt. Saat itu, masih merupakan bidang yang sangat muda. Bacaan Stanley Hall menginspirasinya untuk beralih ke filsafat ke psikologi. Stanley Hall melanjutkan untuk mendapatkan gelar doktor dalam bidang psikologi dari Universitas Harvard di bawah bimbingan psikolog William James dan Henry P. Bowditch K. Stanley, memegang perbedaan sebagai orang Amerika pertama yang diberikan gelar PhD dalam psikologi. Stanley Hall juga belajar sebentar di Laboratorium Eksperimental Wilhelm Wundt yang tercatat sebagai laboratorium psikologi eksperimental pertama di dunia. Mungkin kontribusi terbesarnya adalah pada perkembangan dan pertumbuhan psikologi awal. Pada tahun 1893, Hall telah mengawasi 11 dari 14 gelar doktor di bidang psikologi yang telah diberikan di Amerika Serikat. Beberapa dari mereka yang belajar di bawah pengaruhnya termasuk Lewis Terman, John Dewey, dan James McKin-Cattell. Kontribusi Hall membantu membangun psikologi di Amerika Serikat dan membuka jalan bagi psikologi masa depan. Dia meninggal pada 24 April 1924 pada usia 80 tahun. Yang keempat ada Harvey Carr. Ia lahir pada 30 April 1873. Harvey, bapak pendiri psikologi fungsionalis, terkenal dengan pendekatan metodis dan menyeluruh terhadap sainsnya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk studi tentang kognisi dan persepsi hewan. Terkenal karena peran kuncinya dalam pengembangan teori psikologi fungsionalisme. Biografi Edward Thorndike. Edward Thorndike memiliki nama lengkap Edward Lee Thorndike. Adalah seorang psikolog berpengaruh yang sering disebut sebagai pendiri psikologi pendidikan modern. Dia mungkin paling terkenal karena eksperimen kotak teka-tekinya yang terkenal dengan kucing yang mengarah pada pengembangan hukum efeknya. Prinsip Thorndike menunjukkan bahwa tanggapan segera diikuti oleh kepuasan akan lebih mungkin untuk berulang. Hukum efek juga menunjukkan bahwa perilaku yang diikuti oleh ketidakpuasan atau ketidaknyamanan akan menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi. Edward Thorndike terkenal dengan yang pertama ada hukum efek, yang kedua ada sering disebut bapak psikologi pendidikan modern, yang ketiga ada penelitian hewan, yang keempat ada teori belajar coba-coba. Edward Lee Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts dan meninggal pada 9 Agustus 1949. Kontribusi Thorndike. Melalui karya dan teorinya, Thorndike menjadi sangat terkait dengan aliran pemikiran psikologi Amerika yang dikenal sebagai fungsionalisme. Pemikir fungsionalis terkemuka lainnya termasuk Harvey Carr, James Rowland Engel, dan John Dewey. Thorndike juga sering disebut sebagai bapak psikologi pendidikan modern dan menerbitkan beberapa buku tentang masalah ini. Thorndike terpilih sebagai presiden American Psychological Association pada tahun 1912 dan menjadi salah satu psikolog pertama yang diterima di National Academy of Science pada tahun 1917. Sekarang ini Thorndike mungkin paling dikenang karena eksperimen hewannya yang terkenal dan karena hukum efeknya. Publikasi terkenal dari karya Thorndike. Yang pertama ada Introduction to the Theory of Mental and Social Measurements tahun 1904. Yang kedua ada The Element of Physiology tahun 1905. Yang ketiga ada Animal Intelligence tahun 1911. Yang keempat ada Educational Psychology tahun 1913. Yang kelima ada The Measurement of Intelligence 1926. Yang keenam ada The Fundamentals of Learning tahun 1932. Sekian presentasi video kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas